Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa SBTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tony Prayogo dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam SBTV Talk Show bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Kota Waringin Barat. Menyambut Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2024, banyak sekali cara yang bisa masyarakat Indonesia isi untuk memeriahkan momen kemerdekaan kali ini. Seperti halnya mengadakan berbagai event, perlombaan, dan juga tentunya yang paling utama adalah melaksanakan upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten. Untuk itu, dalam hal persiapan momen kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kota Waringin Barat saat ini, saya sudah bersama beberapa orang narasumber, di antaranya ada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kota Waringin Barat, ada Bapak Dr. Ades Edi Faganti. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, salam Pancasila. Salam Pancasila, Bapak. Baik, gimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Dan juga untuk narasumber kedua kita berasal dari Kodim 1014 Pangkalan Bun, ada Bapak Letu Infantri Suwaryo. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Dan memang seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Letu Infantri Suwaryo ini merupakan salah satu pelatih dari anggota Paskibraka Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2024. Mohon izin Pak Edi, mohon izin Bapak Suwaryo. Dalam rangka persiapan upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus tahun 2024 di Kabupaten Kota Waringin Barat, Bapak mohon izin, tentunya pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat itu sedang dalam rangka persiapan untuk melaksanakannya. Mohon izin Bapak termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kota Waringin Barat saat ini dipercaya untuk menangani persiapan anggota Paskibraka Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan sebelum nantinya mereka melaksanakan prosesi atau pengibaran Sangsaka Merah Putih, tentunya banyak sekali hal persiapan mulai dari awal hingga saat ini. Dan mohon izin Bapak, boleh kita dijelaskan berkaitan dengan proses seleksi awal untuk penentuan anggota Paskibraka Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2024. Terima kasih. Langsung kami sampaikan, tapi pertama perlu kami jelaskan dulu bahwa dalam seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Paskibrakaan ini itu sesuai dengan petunjuk dari BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila di pusat yang sebagai leading sektor secara nasional terkait ke Paskibrakaan. Nah, di kabupaten dan provinsi itu diserahkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pertanyaan tadi, proses rekrutmen itu berbagai tahapan, Mas Tony. Ya, kalau boleh kami sampaikan ada kurang lebih 7 tahapan. Yang pertama, seleksi berkas. Jadi para calon yang berminat, ya, pada saat itu kelas 10 ya. Kelas 10 mereka seleksi berkas, kemudian atas hasil seleksi berkas itu dilanjutkan lagi kepada seleksi parade. Nah, seleksi parade ini melihat visual mereka, tinggi badan, berat badan yang sesuai ya. Kalau lolos setiap tahapan lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, setelah selesai seleksi parade itu dilanjutkan dengan seleksi kesehatan. Nah, semua kebutuhan ketentuan kesehatannya diseleksi ya. Selanjutnya seleksi pengetahuan ideologi Pancasila. Diteruskan dengan seleksi intelijensia. Dan yang berikutnya lagi seleksi kesamaptaan. Ini menentukan kemampuan fisik ya dari setiap calon peserta. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi wawancara untuk mengetahui minat dan bakatnya. Nah, perlu kami sampaikan di sini Mas Tony, seleksi ini semuanya bersifat online. Jadi bukan kita yang melakukan penilaian, tapi BPIP pusat langsung. Jadi kita hanya menginput hasil setiap tahapan itu. Ketika lolos satu tahapan dilanjutkan tahap berikutnya sampai selesai.
itu apa proses seleksinya. Berarti itu proses seleksi yang dilaksanakan secara online ini di ketujuh tahapan ini Pak, semuanya? Iya, di 7 tahapan. Termasuk kesehatan dan juga terkait dengan fisik dan kesemaptaan? Iya. Jadi hasil seluruh penilaian seluruh hasil tahapan itu nanti kan diakumulasi. Jadi untuk seperti kesemaptaan, kita kan melihat fisik, kesehatan, kita lihat menentukan kesehatan, Betul. cek laboratorium, hasilnya yang kita input ke aplikasi ya. Nanti seluruh hasil penilaian itu diakumulasi, akan di ranking dari tertinggi sampai terendah. Mungkin itu. Berarti memang untuk proses seleksinya walaupun menerapkan sistem online ya Pak ya, dan langsung BPIP langsung yang akan nanti mengumumkan hasilnya, tetapi memang ada keterlibatan dari pemerintah daerah juga ya Pak ya, dalam rangka menyukseskan proses seleksi itu. Seperti yang tadi yang Bapak sampaikan, bahwasannya tetap kita memerlukan tim kesehatan untuk mengetahui berapa nilai akhirnya nanti untuk para peserta, termasuk dengan kesemaptaan tadi. Oke. Kira-kira nih Pak, untuk proses tahapan yang cukup panjang ini bisa kita bilang Pak, ada 7 tahapan mulai dari berkas hingga terakhir wawancara minat dari para peserta itu berapa lama Pak? Kita kemarin dari sejak pembukaan pendaftaran, saya garis bawahi pendaftaran pun secara online. Jadi yang mendaftar itu tidak menyerahkan berkas secara tatap muka, tapi langsung menginput di aplikasi. Itu kita mulai bulan Februari kemarin. Oke, Februari sampai terakhir akhir bulan Juni ya. Akhir Juni Iya, sekitar 5 bulan kemarin itu. Berarti sudah tidak ada proses seleksi yang nanti teman-teman pelatih atau teman-teman senior dari paskibrakanya yang turun ke sekolah-sekolah lagi gitu Pak untuk menyeleksi, udah nggak ada ya Pak ya? Ya, sebenarnya tidak ada, tapi kemarin kita mencoba memodifikasi sedikit teknis, yang penting tidak menyalahi ketentuan yang ditetapkan oleh BPIP ya. Karena begini, pengalaman tahun sebelumnya karena terlalu terbuka pendaftarannya sehingga yang tidak memenuhi syarat visual pun ikut mendaftar. Misalnya tingginya tidak memenuhi syarat, beratnya tidak memenuhi syarat, itu mencoba-coba mendaftar juga. Padahal kan di dalam aplikasi itu sudah dijelaskan persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, jadi berdasarkan itu kita panitia ini agak kerepotan dengan jumlah peserta yang demikian banyak, padahal tidak memenuhi syarat. Akhirnya kita mencoba tahun ini, sebelum pendaftaran online, kita coba ke sekolah-sekolah dulu memberikan pemahaman bahwa minimal harus memenuhi kriteria visual dulu, tinggi badan dan berat badan. Karena itu pasti menjadi tolok ukur pertama ya. Kalau sudah tinggi badan tidak memenuhi, tidak mungkin bisa melanjutkan ke proses seleksi yang lain. Nah, jadi kita membatasi itu ke sekolah, kita batasi sesuai ketentuan tinggi badan berapa, berat badan berapa. Kalau memenuhi syarat silahkan mendaftar di aplikasi. Mungkin demikian. Oke, berarti memang tetap ya Pak ya, tetap dari pemerintah daerah itu turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa pendaftar itu sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kalau boleh tahu juga nih Pak, kira-kira untuk di Kobar sendiri sebelum nantinya terkerucut ke dalam anggota Paskibraka, kira-kira untuk pendaftarnya jumlahnya berapa Pak? Banyakkah antusiasnya atau seperti apa? Kalau tahun ini kurang lebih 350 lebih. 350 lebih pendaftar yang masuk di aplikasi BPIP itu. Wow. Dan itu pun 350 itu udah kesaring dari dia hanya boleh ikut itu ketika kelas 10 ya Pak ya. Kemudian udah kesaring juga dengan kriteria tinggi badan, berat badan. Betul. Dan itu jumlahnya masih banyak 350. Dibandingkan tahun sekarang Mas Tony, kalau tahun 2023 di atas 500 pendaftar. Nah, jadi untuk meringankan pekerjaan, menghemat waktu, kita mencoba menginisiatif ke sekolah dulu, memberikan
pemahaman syarat-syarat utama pendaftaran, baru mereka masuk ke aplikasi. Oke, dan pada akhirnya Pak, dari 350 lebih pendaftar itu yang terpilih untuk nantinya mengikuti pemusatan latihan itu ada berapa orang totalnya Pak? Dari 350, sekitar 350 itu pada setiap tahapan itu kan ada yang gugur-gugur tuh. Betul. Sampai tahap terakhir, sampai seleksi tahap terakhir, tersaring lebih kurang 65 orang calon paskibraka. Nah, dari 65 itu kita panggil untuk mengikuti Pusdiklat hanya sejumlah 45 orang. Jadi 12 putri, 33 putra, sesuai urutan ranking dari ranking 1 sampai 45. Izin Bapak, untuk perankingan yang total ada 45 yang ikut serta dalam pusat pelatihan ini, itu 12 orang ini memang berdasarkan ranking perempuan kah atau digabung Pak rankingnya itu? Terpisah Ya jadi Pak, ya? yang putra ranking sendiri, yang putri ranking sendiri. Nah, jadi yang untuk kesesuaian pasukan nanti kita mencoba menskemakan seperti itu. Kurang lebih kemarin itu sebenarnya yang kita panggil untuk putri itu 13 orang, tapi yang satu mengundurkan diri dengan alasan yang tertentu sehingga tinggal 12. Akhirnya kita tidak menaikkan urutan berikutnya yang putri, tapi demi keindahan pasukan nanti kita ganti ke urutan putra. Sehingga menjadi 33 putra, 12 putri. Itu kebijakan tim dinas dan juga pelatih ya Pak ya? Betul, banyak faktor yang kenapa kita hanya memanggil 45 orang, banyak pertimbangan. Salah satunya arena kita, tempat pelaksanaan hari peringatan proklamasi itu sudah demikian kurang memadai, terlalu sempit, sehingga kalau 70 terlalu penuh lapangan, sehingga barisan itu kurang kelihatan indah. Jadi kita coba 45. Mas Tony harus paham, pasukan itu kan ada pasukan 17, 8, dan 45. Tapi jangan dianggap pasukan 17 itu harus 17 orang. Pasukan 8 harus 8, 45 harus 45. Itu nama pasukannya. Betul. Jadi pasukan 17 diisi 5 orang pun enggak apa-apa. Pasukan 8 isi berapapun enggak apa-apa. Itu hanya nama pasukannya. Berarti tidak harus nama pasukan itu berjumlah sama dengan anggotanya ya Pak ya? Berarti dari 12 putri dan juga 33 putra ini yang dengan total 45 anggota Paskibraka Kobar tahun 2024 tentunya berasal dari macam-macam SMA ya Pak ya? Yang paling jauh Pak? Yang paling jauh ada dari Kota Waringin Lama. Kota Waringin Lama, kalau saya tidak salah dari Arut Utara ada juga. Juga ada ya Pak ya? Tapi yang dominan ya dari Arut Selatan. Karena sekolah kan banyak, SLTA setingkat sederajat itu banyak sekali, ada Sanawiyah, SMK, SMA. Betul. Jadi kesempatan Arsel lebih besar karena jumlah sekolah banyak. Lebih banyak ya Pak ya? Kemudian Pak, setelah melalui proses seleksi di awal tadi yang sejumlah 7 tahapan, kemudian terbentuklah 45 orang anggota Paskibraka Kota Waringin Barat yang nantinya akan mengibarkan bendera merah putih di halaman kantor Bupati Kobar. Kemudian setelah mereka semua ditentukan 45 orang, itu untuk tahapan pemusatan latihannya seperti apa Pak? Iya. Jadi untuk memasuki pemusatan latihan pun ada beberapa ketentuan ya. Ini sebenarnya ritual-ritualnya kepaskibrakaan lah. Jadi sebelum mereka masuk, kita upacara pembukaan dulu. Kebetulan kemarin pembukaan tanggal berapa? 5 ya Pak. 5 Agustus dibuka langsung oleh pejabat bupati. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ada acara adat, namanya acara adat lantingan. Jadi menyambut
kedatangan calon paskibraka ke dalam pemusatan latihan ini. Perlu saya jelaskan Mas Tony, pemusatan latihan ini dimanapun tempatnya dipusatkan tetap dinamakan Desa Bahagia. Desa Bahagia. Desa Bahagia. Okay. Istilah lainnya Desa Pancasila. Nah, jadi meskipun ditempatkan di Hotel Arsela ini, betul, tapi tempat ini kita anggap sebagai sebuah desa bahagia atau desa Pancasila. Kenapa demikian? Karena di sini kan mereka dilatih karakter ya, mental, fisik, sehingga dalam keseharian mereka di dalam desa bahagia ini nilai-nilai Pancasila itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ya beragam ya Pak ya, yang ikut dan akhirnya terseleksi, terpilih itu pun tidak hanya orang Arsel tadi seperti yang Bapak bilang, ada yang dari Kolau, kemudian ada yang dari Pangkut, yang tentunya banyak juga suku asal mereka. Oke, berarti walaupun tempatnya dimanapun, termasuk sekarang di Hotel Arsela, tetap namanya Desa Bahagia atau Desa Pancasila. Oke Pak, kalau untuk peranya Pak, sebelum dilakukan puslat, ada kegiatan latihan juga kah sebelumnya, atau pertama kali mereka bertemu itu pada saat puslat ini? Ya, kita pemusatan latihan ini sebenarnya dilaksanakan 16 hari ya. Tapi kemarin kita persiapan sebelum masuk pemusatan ini, ada 2 kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari dalam rangka persiapan. Persiapan itu memberi pembekalan kepada mereka, artinya seperti apa di Desa Bahagia nanti itu, ketika mereka masuk mereka tidak kaget lagi. Karena di Desa Bahagia ini kan semuanya diatur, tidak seperti kehidupan di rumah sendiri kan bebas semaunya. Tapi di sini dengan aturan-aturan semua yang ketat. Inilah dalam rangka membentuk karakter anak-anak itu. Berarti memang sebelum puslat ini sudah dilaksanakan pertemuan juga ya Pak ya, antara tim dan juga anggota Paskibraka 2024, biar nantinya ketika mereka masuk pemusatan latihan tuh mereka nggak kaget lagi, udah terbiasa ya Pak ya dengan sistem kepelatihannya. Baik, jadi memang cukup panjang ya Pak ya untuk anak ini menjadi seorang anggota Paskibraka, mulai dari mereka melakukan proses seleksi, kemudian mereka ditetapkan hingga melakukan pemusatan latihan, dan nantinya mereka akan mengibarkan bendera merah putih di tanggal 17 Agustus. Kalau untuk Badan Kesbang Pol Kota Waringin Barat sendiri Pak, untuk kendala dalam rangka menyiapkan anggota Paski ini dari awal sampai sekarang tuh seperti apa Pak? Adakah kendalanya? Ya, setiap kegiatan itu pasti kita menemui kendala ya. Kendala kita yang utama ketika kita akan menetapkan di mana pemusatan latihan itu. Kita tahun kemarin 2023 mencoba pemusatan latihan ini di lingkungan TNI. Jadi kita coba di Lanut Iskandar tahun kemarin. Tapi ya itu karena jarak dan fasilitas akan lebih bagus sebenarnya kalau pemerintah daerah itu punya pemusatan latihan sendiri, artinya membangun pusat pelatihan itu, karena ini kan akan digunakan setiap tahun juga, sehingga secara anggaran bisa juga menghemat anggaran daerah karena punya kita sendiri. Saya pikir kendala yang utama itu belum adanya pemusatan latihan ya Pak. Kalau hal-hal lain ya biasalah, bisa kita atasi semua. Betul. Karena kita kan mendidik anak-anak itu menjadi anak yang mandiri. Ya kita harus mandiri juga. Dengan segala kekurangan coba kita laksanakan. Tapi tetap ya Pak ya, kendala utama tadi adalah kita belum punya pemusatan latihan, dan harapannya semoga ini didengar oleh pemerintah daerah Pak, mohon izin, dan semoga kedepannya di Kota Waringin Barat tercipta atau dibuatlah sebuah pemusatan latihan khusus anggota Paskibraka, biar memang nantinya teman-teman Paskibraka itu fokus dalam latihan ya Pak ya. Karena memang kalau kita lihat di sini Pak, mohon izin, di Hotel Arsela tahun ini mereka di diklat itu mereka bergabung dengan tamu-tamu hotel. Jadi fokusnya pun pasti nanti akan kebagi ke distrik segala macam dengan tamu hotel. Kalau di hotel kan tempat orang menginap dan piknik, bukan pemusatan
pelatihan karakter itu. Jadi idealnya itu memang harus ada pemusatan ya. Khusus yang punya daerah. Selain kendala tadi Pak, dalam rangka pelaksanaan proses diklat atau dari awal seleksi tadi Pak, untuk pihak Kesbang Polkobarnya sendiri, adakah bekerja sama dengan instansi lain atau dari dinas lain yang terkait dalam rangka menyukseskan pemilihan ini? Ya, tentunya dari mulai pembukaan pendaftaran kita sudah melibatkan pihak-pihak terkait, ya, terutama sesuai ketentuan bahwa nanti pelatih itu kan harus unsur TNI, Polri. Kemudian untuk cek kesehatan harus dari dinas kesehatan. Untuk yang lain-lain seperti baris berbaris selain yang utama TNI, Polri, nanti di backup dari Purna Paskibraka itu sendiri, mantan-mantan paski kemarin itu. Nah, jadi dari awal kita memang sudah melibatkan semua pihak, tidak bisa Kesbang Pol sendiri. Betul, jadi memang keterlibatan semua pihak terkait memang sudah terjalin sedari awal proses seleksi ya Pak ya. Ya. Oke, Pak Edi, luar biasa nih penjelasan buat masyarakat Kobar, penonton SBTV yang barangkali masih bingung terkait dengan tahapan bagaimana sih untuk proses seleksi anggota Paskibraka hingga nantinya mereka mengibarkan bendera merah putih di tanggal 17 Agustus. Dan selanjutnya saya pengen ngobrol sama Pak Letu Infantri Suwaryo dari Kodim 1014 Pangkalan Bun. Bapak, mohon maaf ya Pak ya, tadi saya fokus ngobrol sama Pak Edi. Untuk Pak Suwaryo, Pak, sebagai seorang pelatih Paskibraka, tentunya sudah banyak sekali pengalaman yang Bapak jalani, termasuk yang bikin penasaran saya, sudah berapa lamakah Bapak melatih anggota Paskibraka? Mohon izin Bapak boleh ditahan dulu jawabannya. Jawabannya boleh dihadirkan setelah segmen berikut ini. Tetaplah di SBTV Pangkalan Bun dalam SBTV Talk Show.